warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat dengan judul Dari Setetes Air Menjadi Manusia. Renungan Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita melihat diri kita hari ini sudah besar, sudah punya kemampuan berpikir, bisa berjalan, bisa berbicara, bahkan punya mimpi dan cita-cita. Tapi pernahkah kita benar-benar merenungkan dari mana asal kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Kemudian kami menjadikannya setetes air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Lalu Allah menjelaskan proses berikutnya. Summa khalaqnan nutfata alaqatan mukhatan fakhalaqnal mukhata izomang fakasaunal izoma lahmang summa ansyanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebenarnya sangat menyentuh. Allah sedang mengajak kita melihat kembali asal-usul kita. Kita yang sekarang merasa kuat, merasa hebat, merasa pintar, ternyata dulu hanyalah setetes air yang sangat kecil. Bayangkan proses yang Allah sudah jelaskan, dari nutfah menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, kemudian terbentuk tulang, lalu dibungkus lagi dengan daging, sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Semua itu terjadi tanpa kita bisa mengatur apapun. Kita tidak pernah memilih bentuk mata kita, warna kulit kita, bahkan detak jantung kita pun berjalan tanpa kita perintah. Itulah sebabnya di akhir ayat Allah mengatakan, "Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Artinya, ketika kita merenungkan proses penciptaan manusia, seharusnya hati kita spontan berkata, "Subhanallah." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengajarkan dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, ayat ini mengingatkan kita agar tidak sombong. Kadang manusia itu merasa tinggi karena jabatan, karena harta, ataupun karena ilmu. Padahal asal-usul kita itu sama, dari sesuatu yang sangat kecil.
Kalau kita ingat hal ini, kita akan lebih mudah menjadi lebih rendah hati. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita bekerja setiap hari dengan sempurna. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, dan otak kita bisa berpikir. Semua itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sayangnya, kadang kita baru bisa menyadari nikmat itu ketika salah satunya hilang. Oleh karena itu, semakin kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, seharusnya semakin bertambah pula rasa syukur kita kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan ayat ini sebagai pengingat kita dalam hidup, bahwa kita itu berasal dari sesuatu yang sangat sederhana, diciptakan oleh Allah dengan proses yang sungguh luar biasa. Dan karena itu, hidup kita seharusnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan selalu melakukan kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur dan tidak pernah lupa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.